part pertama sebelumnya diakhiri dengan tantangan dari Aoi untuk Saotome melawan pria pilihannya. Kabar perjudian antara Aoi dan Saotome pun disampaikan oleh Sado kepada Juraku. Tak diduga, Juraku sepertinya ingin memasukkan Saotome ke dalam kelompok OSIS. Beberapa hari kemudian, Saotome pun pergi untuk berjudi dengan pria pilihan Aoi. Pria pilihan itu adalah Kamishimo Nagi. Dia adalah penjudi yang kuat dan kaya raya. Salah satu kekuatannya adalah ia bisa membaca pikiran lawannya. Namun karena klubnya memiliki hutang yang cukup banyak, Saotome harus berjudi dengan Nagi untuk bisa mendapatkan uang. Saotome dan teman-temannya pun sampai di tempat Nagi. Sado ditugaskan sebagai dealer pada perjudian kali ini. Bahkan ia sengaja membiarkan anggota klub berita untuk melihat perjudiannya melawan Saotome, agar nanti berita kekalahan Saotome tersebar di seluruh sekolah. Perjudian kali ini yang akan mereka mainkan adalah full count blackjack. Simpelnya, mereka harus membuat kombinasi angka kartu bernilai 21 dan kombinasi blackjack. Blackjack adalah kombinasi dari kartu as dan king yang dianggap terkuat. Masing-masing pemain akan dibekali 5 chip untuk bertaruh. Di akhir perjudian, pemain yang memiliki chip terbanyak akan menjadi pemenangnya. Tanpa basa-basi, Nagi langsung bertaruh sebesar 1 juta yen untuk perjudian itu. Meski sedikit ragu, namun Saotome tetap menerima tantangan tersebut. Terlihat Nagi sangat meremehkan kemampuan Saotome. Pada ronde pertama, diakhiri dengan hasil imbang. Karena kemampuan Nagi yang bisa membaca pikiran, jadi dia bisa dengan mudah mengetahui pergerakan dari Saotome. Hal itu awalnya membuat Saotome menjadi cukup kesulitan. Bahkan orang-orang yang menonton pun sudah bisa memprediksi bahwa Nagi akan memenangkan perjudian kali ini. Namun tak diduga, di ronde terakhir Saotome membalikan keadaan. Nagi sama sekali tak menduga bahwa Saotome ternyata telah membuat kombinasi kartu yang berbeda dari yang ia perkirakan. Sehingga perjudian itu pun diakhiri dengan kemenangan Saotome. Nagi pun mengakui kekalahannya di hadapan Saotome. Kemudian Aoi datang ke tempat itu. Ia memberikan pujian kepada Saotome dan menawarkannya untuk bekerja sama menghancurkan ketua OSIS yaitu Momobami Kirari. Tak diduga, Aoi selama ini membentuk sebuah kelompok bernama Zen Shokai yang bertujuan untuk menjatuhkan ketua OSIS. Sebagian besar anggota dari kelompok itu adalah peliharaan. Jadi tujuan mereka untuk menjatuhkan ketua OSIS adalah karena mereka ingin menghapuskan sistem peliharaan dan menjadikan sekolah Yakao menjadi lebih baik. Tak hanya Aoi, bahkan Sakura juga tergabung dalam kelompok tersebut. Alasannya karena Aoi dan Sakura sudah bertunangan dan dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Selain mereka berdua, tentu saja ada Nagi dan Sotaru yang merupakan penjudi handal. Itulah mengapa Aoi ingin Saotome bergabung dengan mereka dan menjatuhkan ketua OSIS. Sebelum menyetujuinya, Saotome meminta waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran tersebut. Setelah itu, Sakura dan Aoi berbicara 4 mata. Sakura sedikit kecewa dengan keputusan Aoi, di mana ia merasa bahwa dirinya lah yang mampu melawan ketua OSIS, bukannya Saotome. Di sisi lain, Yukimi dan Suzura merasa khawatir kepada Saotome karena kelompok itu sepertinya sangat berbahaya. Saotome pun memikirkan tawaran itu dengan sangat hati-hati. Ia bahkan mengingat semua perlakuan buruk yang Suzura terima karena menjadi peliharaan. Scene lalu beralih memperlihatkan anggota OSIS yang sedang memberikan laporan kepada ketua OSIS. Kemudian Juraku pun melaporkan sesuatu.
di mana ia menangkap seseorang yang dicurigai telah melanggar aturan sekolah. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Shotaro. Juraku mengungkapkan bahwa Shotaro telah mengendalikan murid di sekolah dan tergabung dalam kelompok yang merencanakan kekacauan di sekolah. Ia pun diminta untuk memberitahukan rencana dari kelompoknya tersebut. Namun karena kesetiaannya, Shotaro tak mengungkapkan apapun tentang kelompoknya. Dan ia hanyalah menyalahkan dirinya sendiri. Atas izin dari ketua OSIS, Shotaro pun akhirnya dikurung oleh Juraku. Mendengar kabar tersebut, Nagi menjadi marah besar. Ia tak terima jika Shotaro harus dikurung demi melindungi kelompok. Namun Aoi dan Sakura mencoba menenangkannya dan berjanji akan menyelamatkan Shotaro. Kini kelompok mereka sudah diketahui oleh Juraku yang kemungkinan besar juga diketahui oleh ketua OSIS. Setelah itu, Sakura pun ditemui oleh Juraku. Di sana Juraku mengungkapkan bahwa ia menginginkan Saotome. Jadi ia menghasut Sakura untuk berjudi melawan Saotome. Dan ia pun yakin dengan kemampuan berjudinya, Sakura pasti bisa mengalahkan Saotome. Di waktu yang sama, Saotome terlihat mendatangi Aoi dan berkata bahwa ia akan bergabung dengan Zenshukai. Ia pun disambut dengan senang hati oleh Aoi. Namun tiba-tiba Sakura datang dan mengungkapkan bahwa ia akan menyita ekskul sastra. Tentu saja Saotome sangat terkejut mendengar hal itu. Dengan itu, Sakura pun langsung melayangkan tantangan untuk Saotome berjudi dengannya. Jika Saotome menang, ia boleh mengambil alih kembali ekskul sastra. Namun jika ia kalah, ia harus menjadi peliharaan dari Juraku. Mau tidak mau, Saotome pun menyetujui tantangan tersebut. Sebelum hari perjudian, Sakura mendatangi Saotome. Ia memberikan uang sebesar 10 juta yen agar Saotome membatalkan keinginannya untuk bergabung dengan Zenshukai, dan ia pun berjanji akan melindungi Saotome dari Juraku. Hal itu tentu saja membuat Saotome kebingungan dengan sikap Sakura. Sakura mengungkapkan bahwa pemberontakan yang akan dilakukan oleh Zenshukai pasti akan gagal. Namun, ia ingin tetap mendukung Aoi karena ia mencintainya. Sejak dahulu, Aoi seharusnya menjadi ketua OSIS. Namun Momobami Kirari tiba-tiba datang dan merampas semuanya dari Aoi. Hal itu karena kemampuan berjudi dari Kirari yang sangat luar biasa. Setelah mengatakan itu, Sakura pun pergi meninggalkan Saotome. Hari perjudian pun datang. Aoi dan Sakura terlihat menunggu Saotome untuk datang. Sakura yakin bahwa Saotome tidak akan datang setelah pembicaraan mereka kemarin. Namun tak diduga, Saotome ternyata datang. Ia memberikan uang yang kemarin diberikan oleh Sakura sambil berkata bahwa ia tidak suka diberi sedekah. Itu artinya Saotome akan tetap melawan Sakura. Perjudian pun akhirnya dimulai. Aoi di sini bertugas sebagai dealernya. Pada ronde pertama, Sakura dan Saotome akan memainkan permainan pencarian harta. Dengan berbekal satu petunjuk, keduanya diminta untuk mencari harta yang berada di sekitar sekolah. Sakura dan Saotome diperbolehkan untuk mendapat bantuan oleh maksimal 2 orang. Namun Sakura memilih untuk bekerja sendiri. Pencarian harta pun akhirnya dimulai. Petunjuk yang didapatkan oleh kedua pemain merupakan teka-teki yang harus mereka pecahkan. Namun karena kepolosan mereka, Yukimi, Saotome, dan Suzura pun salah mengartikan petunjuk tersebut. Alhasil, Sakura berhasil unggul dari mereka bertiga. Sakura lebih dulu mendapatkan kotak harta karun pertama, kemudian disusul oleh Saotome. Setelah membuka kotak pertama, mereka kembali diberikan petunjuk untuk mendapatkan kotak lainnya. Dan kotak kedua itu mereka temukan di tangan Sado.
Saotome dan yang lainnya pun segera berlari menuju Aoi untuk menyerahkan kotak harta karun kedua yang telah mereka dapatkan. Tak diduga, ternyata Sakura telah lebih dulu menyelesaikan misi tersebut dan menunggu mereka di ruangan Aoi. Kedua kotak yang dibawa oleh Saotome dan Sakura sama-sama terkunci. Kini mereka akan memainkan permainan selanjutnya untuk memperebutkan kunci untuk membuka kotak tersebut. Perjudian yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah dadu batas. Namun sebelum Aoi menjelaskan aturannya, Saotome meminta waktu 10 detik untuk keluar bersama Yukimi dan Suzura. Saat berada di luar, Saotome mengatakan kepada teman-temannya bahwa rencananya adalah lari. Namun, Suzura menyemangati Saotome untuk terus berjuang dan tidak lari dari perjudian tersebut. Setelah 10 detik, Saotome pun memasuki arena perjudian seorang diri. Dalam perjudian ini, kedua pemain akan diberikan masing-masing satu dadu. Keduanya akan melemparkan dadu tersebut tanpa bisa saling melihat hasil lemparannya. Mereka akan mendapatkan masing-masing 1 poin jika angka yang keluar adalah angka 1 sampai 5. Namun jika angka yang keluar adalah 6, maka semua angka yang didapatkan akan hilang dan poin akan menjadi 0. Kedua pemain dipersilahkan untuk stop kapan saja sampai mereka merasa poinnya sudah banyak. Terlihat di ruangan itu juga ada Juraku yang menantikan kekalahan dari Saotome sambil membawa rantainya. Dan perjudian pun akhirnya dimulai. Pada ronde pertama, skor imbang didapatkan oleh Saotome dan Sakura karena keduanya mendapatkan angka 6 di waktu yang sama. Padahal jika Saotome memilih stop lebih awal, ia bisa saja menang karena Sakura telah mendapatkan angka 6 sejak perjudian dimulai. Kemudian ronde kedua pun akhirnya dilanjutkan. Pada ronde kali ini, Saotome berturut-turut mendapatkan poin. Namun pada lemparan kelima, Saotome ternyata mendapatkan angka 6 sehingga poinnya menjadi 0. Dan kesempatan itu ternyata digunakan oleh Sakura untuk stop dan memenangkan perjudian. Sakura pun akhirnya memenangkan kunci dari Aoi. Saat Sakura membuka kotaknya, ternyata kotak itu masih berisi petunjuk terakhir untuk kotak yang sebenarnya. Kemudian tiba-tiba datang Suzura dan Yukimi membawa kotak terakhir yang dicari. Ternyata sebelumnya, rencana Saotome yang dimaksud dengan lari adalah meminta kedua sahabatnya untuk lari dan mencari kotak yang terakhir. Karena ia sadar bahwa petunjuk antara dirinya dan Sakura sangat mirip, namun ada beberapa part yang berbeda. Itu artinya petunjuk mengenai kotak terakhir berada di sana. Dan benar saja, Yukimi dan Suzura menemukan kotak terakhir di dalam ruangan OSIS, tepatnya di bawah bendera. Benar-benar hasil yang sangat mengejutkan dari perjudian kali ini. Kemudian Saotome pun membuka kotak harta yang ia temukan. Dan isinya adalah pin keanggotaan dari Zenshukai. Dengan begitu, ia resmi menjadi anggota Zenshukai. Sebenarnya, Aoi telah menduga hasil akhir kali ini. Itulah mengapa ia menaruh pin anggota di dalam kotak terakhir. Aoi cukup puas dengan hasil akhir perjudian itu. Dengan hasil itu, Aoi lantas memecat Sakura dan mengeluarkannya dari kelompok Zenshukai. Ia bahkan menyebut tunangannya itu sebagai dewa kemalangan. Sakura sangat sedih mendengar perkataan dari Aoi. Aoi seperti sangat merendahkannya. Bahkan Aoi sendiri mengungkapkan bahwa ia menyetujui perjodohan agar keluarganya mendapatkan kekuasaan yang lebih luas. Kemudian Aoi pun langsung mengajak Saotome untuk diperkenalkan pada anggota lainnya. Aoi juga menambahkan bahwa ia akan membuat Saotome berjudi melawan ketua OSIS dalam pertandingan resmi, di mana Saotome akan menjadi peliharaan terlebih dahulu, baru setelah itu ia akan menantang ketua OSIS
untuk berjudi dengannya. Tak diduga, Saotome malah menolak hal tersebut. Saotome mengamuk dan marah dengan sikap Aoi. Ia menyuruh Aoi untuk pergi bertanding melawan ketua OSIS dan tidak melibatkan orang lain, karena itu semua hanya untuk kepentingan dirinya saja. Ia juga benci mendengar Aoi menyebut Sakura sebagai dewa kemalangan. Dan Saotome pun pergi dari tempat tersebut. Dan film pun selesai.